radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ima saqas sama dan tanah disiram dari langit wa tabiun dan tanah air awal asriya atau dari adalah 1/10 bima susiya min lamhi dan adalah perairan adalah 1/5 Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di bab zakah. Terutama kita bahas adalah bab zakat mal, zakat harta. Sebuah hadis an Salim bin Abdullah Salim dari Salim bin Abdullah an abihi dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Atau apa di sini sebut an abihi, ternyata Salim bin Abdullah ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau ini cucunya Sayyidina Umar. Beliau ini kategori tabi'in, bukan sahabat. Jadi beda sahabat dengan tabi'in. Kalau sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, yang pernah melihat Nabi, bertemu langsung dengan Nabi. Kalau tabi'in, ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi tak pernah bertemu langsung dengan Nabi, atau memang dia tidak hidup di zaman Nabi, atau dia tidak tinggal bersama wilayah dengan Nabi Muhammad. Jadi beliau ini termasuk ahli fikih, kerabat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada kerabatnya termasuk pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu di Bani Abbasiyah, ya. Nah, beliau ahli fikih. Dia mengutip hadis yang diriwayatkan. Jadi beliau ini dapat dari bapaknya hadis. Jadi sampai sanadnya dari bapaknya, dari kakeknya. Bahasan kita di sini sebagaimana disampaikan Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, sabda, fi ma saqatis sama wal uyun au kana athariyan, bukan asriyan. Athariya al-ushru, athariya bukan asriyan. Athariya. Maksudnya ini kita akan lihat dari dalil tentang bagaimana mengeluarkan zakat dari pertanian yang kemarin kita bahas kemarin. Seperseberapa yang harus dikeluarkan dalam tanaman atau pertanian tadi yang saqatis sama, jadi disiram dari langit. Kalau dia langit berarti hujan. Maka dalam bahasan fikih itu air hujan disebut dengan ma'us sama, air dari langit. Jadi air dari langit itu termasuk hujan. Bahasa Arabnya matar. Nah, apa yang disampaikan di sini, yang disiram dari hujan wal uyun, kemudian mata air, ukana atariya, atau dari akar kayu, akar-akar, air akar. Maka al-ushru adalah 1/10. Oh, kita habiskan dulu hadisnya. Wa fi masuqiya bin nadhi nisful ushri. Dan apabila dia diairi dengan pengairan berupa tenaga manusia, nisful ushri, separuh dari 1/10, berarti 1/5. Nah, inilah yang dibahas dalam bab zakat yang sudah ditentukan dalam Badan Amil Zakat, terutama di wilayah kita Indonesia, bahwa ketika bahasannya adalah zakat pertanian,
Nisabnya kemarin kita bahas, kemarin berapa nisabnya? Duna khamsah. Tidak kurang dari 5 wasaq. Paham kan? Duna amsat ausaq. 5 wasaq. 1 wasaq itu berapa sak? 60 sak. Nah, berarti kemarin 1 sak berapa? 2,176 kilogram. Berarti 5 wasaq 5 dikali 60 dikali 2,176 sama dengan 652 kilogram. Ya, atau 700. Ada yang nyebutnya 700. Sebenarnya lebih lemak kita ngambil yang lebih ini ya. Ini lebih berhati-hati. Nah, ketika kita punya kaki ada bahasan lagi. Apa dia masih dalam bentuk gabah? Padi ya maksudnya. Atau dia sudah menjadi beras. Nah, itu kaki ada bahasan beda itu kaki. Ya. Jadi sudah dikompilasi dalam zakat yang beredar di Indonesia, nanti itu akan dibahas. Zakat pertanian, nah, kaki kita bahas ini. Kalau dia sudah mencapai nisab yang sudah ditetapkan 5 wasaq kemarin, tidak kurang dari 5 wasaq. Ketika lebih dari 5 wasaq, maka zakat pertanian tadi ada persentasenya. Kalau untuk kemarin zakat emas atau uang atau logam mulia seperti perak dan lainnya termasuk emas di tempat kita ini, itu 2,5%. Ya. Nah, sementara zakat pertanian ini ternyata dari hadis ini ada 2 takaran. Jadi ada 2 macam cara mengeluarkan nilai zakatnya. Yang pertama, fi masaqatis sama wal uyun au kana athariyal ushr. Jadi pertama disebut dengan 10% atau 1/10. Itu makanya disebut 1/10 atau 10%. Jika pertama dia memenuhi nisab zakatnya, kedua dia dikeluarkan 10% kalau dia pengairannya alami. Pengairan alamiah. Tidak perlu banyak biaya tambahan. Di antaranya hujan, apalagi mata air atau akar, air akar. Jadi murni dia. Jadi hujan. Kalau bahasa kita sistem pertanian tak ada hujan. Nah, yang tidak melibatkan tambahan biaya, dana, dia alamiah, dibiarkan seperti itu, maka keluarnya 10% dari jumlah yang didapat hasil panennya. Misalnya ada petani bisa memanen tanaman sampai 1 ton. Berarti 1000 kilo, 1 ton. 1000 kilogram. Maka wajiblah dia keluarkan pada saat panen sebanyak zakatnya berapa? Karena dia pengairannya alamiah. 10%, 10/100 dikali 1 ton, 1000 kilo. Sama dengan 100, habis 100 kilo. Tidak banyak. 1 kuintal. Itu kalau pengairannya alamiah. Nah, yang kedua disebutkan dalam hadis, wa fi masuqiya bin nadhi nisful asr. Adalah dia menjadi 5%, nisful asr itu artinya separuh dari 1/10. Berarti 1/5 berarti 5%. Kalau pengairannya tadi menggunakan tenaga manusia. Maka dikompilasi lagi dengan yang berlaku di tempat kita. Tenaga manusia ini meliputi biaya tambahan.
Apa? Misalnya pakai dia ditambah dengan mesin pompa. Apa lagi? Pengairan pakai apa, bendungan ya? Apa? Irigasi. Atau yang sejenis yang dia memerlukan biaya maka yang dikeluarkan adalah sebanyak 5%. Kalau seandainya tadi dia menghasilkan hasil panennya sebanyak 1 ton 1000 kilo tadi, kalau dia pengairannya, ini namanya pengairan buatan atau pengairan dengan biaya. Ya. Ada wilayah-wilayah pertanian kita nih yang pengairannya dia memerlukan pengairan yang buatan. Karena dia daerah yang memang bukan pusat atau jarang terjadi hujan, atau memang daerahnya yang memang di wilayah-wilayah tertentu. Seperti pengairannya ya, pakai mesin pompa segala macam ya. Maka yang demikian kalau dia dapat 1000 kilo atau 1 ton tadi, maka keluarnya cuma 5%. Berarti 5 per 100 dikali 1000 berapa? Cuman setengah kuintal. Itulah cara menghitung zakat pertanian. Paham? Beda, jadi tidak sama dia. Ya. Itulah sebenarnya hebatnya aturan hukum Islam. Nah sekarang bagaimana dengan yang dia gabah atau masih dalam keadaan padi dengan beras? Nah ada ulama yang menyimpulkan ini pun masih bisa berbeda. Dari beberapa literasi yang kita baca, terutama yang berlaku di Indonesia, ditetapkan bagaimana cara menghitung zakat padi misalnya, atau tanaman yang lain-lain, jagung dan sebagainya. Kalau dia dalam bentuk gabah berarti dia masih belum murni jadi beras ya. Dia berlakulah 652 atau 700 kilo yang kemarin kita bahas. Tapi kalau dia sudah menjadi beras, dia bisa berkurang, nisabnya 500 kilo. Dari 500 kilo berarti keluar wajib bisa 5% atau 10%. Kenapa? Kalau bakso kita tuh ini sudah kering, ini masih basah. Berarti ini masih bercampur dengan kulitnya atau belum murni. Kalau yang ini kan sudah murni, sudah digiling. Maka berlaku, kata ulama dan beberapa literasi menyebutkan, maka diberlakukan 500 kilo. 500 kilo. Jadi kalau dia kurang dari sekian, beras misalnya sudah dijadikan beras, ternyata yang didapatkan cuma 300 kilo, wajib tak? Tidak wajib. Atau dia gabah, dapat berapa? 500 kilo atau kurang dari itu, seperti 200 kilo, 100 kilo, sawahnya kecil. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Bersedekah Ustaz? Oh boleh bersedekah. Kalau dianjurkan sedekah tadi biar berkah. Tapi kalau dia zakat yang sifatnya wajib, berarti dia tidak ada keluarkan itu tidak berdosa, karena sedekahnya sunnah. Sementara bahasan kita adalah sedekah wajib. Nah ini diantara landasan yang diberlakukan dalam pertanian yang menggunakan sistem pengairan berbeda. Tergantung apa yang dipakai, entah dia pengairan secara alamiah atau pengairan tambahan atau buatan. Paham sampai sini? Nah, dia tuh ginanya. Misalnya kayak ada musim-musim tertentu memang bagi itu susah. Ya. Jadi dia itulah yang dipakai. Tetap diberlakukan ini. Ketika dia murni dari hujannya, dia semua itu keluar. Berarti dia 10%. Nah dalam kondisi misalnya tandus, dalam artian kemarau, ambillah mesin pompa, diesel, beli solar, belum, atau dia ngambil sumber banyu, dialirkan, pakai tangki, berarti nambah. Oh, ketika dalam kondisi ini berarti situasional sifatnya. Jadi tidak baku, situasional. Jadi kalau dia berlakunya seperti itu, berarti dia cuma 5%. Dalam musim hujan, murni dia.
ambillah 10%. Hah? Mengikat dalam kondisi. Nah, tetap mengikat. Jadi bahasanya kalau tidak mengikat kurang tepat. Mengikat dalam kondisi. Nah, kondisinya tinggal lagi berubah tadi, bisa dalam keadaan bisa harus alamiah atau kondisinya buatan atau tambahan. Nah, jadi tetap dikatakan mengikat, tapi situasional. Apa cak situasional. Paham lagi? Mudah-mudahan kalau kita belajar zakat nih kayak jadi orang kaya. Iya, niat lah ya Allah, aku pengen bayar zakat. Jadi kena ke orang kaya misalnya. Ya. Boleh. Jadi petani sukses. Jadi pengusaha sukses. Yang punya kebun sukses. Amin. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim. Barik wa karim ma'azim wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه يا الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم.